اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fauzan. Semoga apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat, pembacaan syahril yang akan dibacakan oleh Naila dan teman-teman. Kepada Naila dan teman-teman kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa sallimu ala khairin anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berbahagia, adapun judul syarhil kami pada kesempatan ini yaitu menghargai waktu. Waktu adalah salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah sepantasnya kita memanfaatkannya dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang berbunyi, "Al-tanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayatika qabla mautik." Artinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi. Banyak dari kita yang tidak bisa menghargai waktu, bahkan melalaikan waktu. Sadarkah kita semua seharusnya kita bisa menghargai waktu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, menghafal dan mentadabburinya, dan melaksanakan setiap kegiatan dengan tepat waktu seperti sholat dan kegiatan belajar lainnya. Dan tak kalah penting, seorang pelajar tak dibenarkan main HP apalagi terlalu lama karena akan mengganggu konsentrasi belajar. Dari penjelasan syarihil yang disampaikan, kami mengajak kepada seluruh bapak, ibu dan adik-adik semuanya untuk menghargai waktu dengan cara memanfaatkannya dengan baik, karena waktu tidak bisa diulang kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Naila dan teman-teman atas pembacaan syahid. Semoga kita yang mendengarkan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, pembacaan hadis yang dibacakan oleh Bang Pian dan teman-teman. Kepada Bang Pian dan teman-teman kami persilahkan. Ya, seperti kita aja kemarin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
tidak dimaafkan. Kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Setiap umatku dosanya akan dosa yang tidak dimaafkan. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dosanya akan dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Sahih Al-Bukhari nomor 6069. Istiqamahlah. Qul amantu billahi fastaqim. Istiqamahlah. Sampaikanlah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Ibumu. Ja'a rajulun ilan nabi faqala, man ahaqqun nas sahabati ya Rasulullah? Qala ummaka, qala thumma man, qala ummaka, qala thumma man, qala ummaka, qala abuka. Datang seorang laki-laki kepada Nabi dan berkata, siapa manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya, wahai Rasulullah? Beliau berkata, ibumu. Kemudian beliau berkata, ibumu. Kemudian siapa lagi? Beliau berkata, ibumu. Kemudian siapa lagi? Beliau berkata, ayahmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sikap tergesa-gesa. At-ta'ani minallah wal ajalatu minas syaitan. Sikap pelan-pelan itu dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tubuhmu memiliki hak. Walibadiniki alaika haqqu. Tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Muslim. Jauhilah neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrati. Jauhilah neraka walaupun hanya bersedekah setengah butir kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibadah yang paling utama, afdalul ibadati ad-du'a. Ibadah yang paling utama adalah doa. Hadis riwayat Hakim nomor 1122. Jangan putuskan silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'u. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dosa anak Adam. Aktsaru khotoya ibni Adam fi lisani. Dosa anak Adam sangatlah banyak, yaitu terdapat pada lisannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Bertakwalah kepada Allah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis berkasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa sayang maka dia tidak disayang. Hadis riwayat Muslim. Mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya murojaah pagi bersama Rahmat dan teman-teman. Kepada Rahmat dan teman-teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Doa sujud tilawah.
sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tahsin Al-Fatihah berserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, dan bukan pula jalan mereka yang murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Huruf isti'alah: kho, so, do, to, go, wo, ko. Huruf-huruf isti'alah yaitu menaikkan sebagian besar ke langit-langit suatu melapaskannya. Huruf istifal: a, ba, ta, sa, ja, ha, dal, zal, ro, zai, shin, shin, shad, ain, fa, kaf, lam, min, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Huruf istifal yaitu menaikkan sebagian besar lidah ke bawah langit-langit serta melapaskannya. Rukun iman. Kalimat tahmid dan tahlil. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Masya Allah, apa-apa Allah yang kehendaki. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan hanya kepadanya lah kami kembali. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Barakallah, semoga Allah memberkahimu. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Waktu doa yang mustajab: 1. Sepertiga malam setengah 3 sampai subuh. 2. Hari Jumat di antara 2 khutbah setelah asar sampai maghrib. 3. Hari Arafah tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. 4. Pada bulan Ramadan. 5. Di antara azan dan iqamah. 6. Setelah salat 5 waktu. Rukun Islam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Surah Luqman ayat 19. Waqasid fi mashika waqdudnya sautik inna angkarol aswati la sautul hamir. Artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran surah Luqman ayat 19. Perkataan Ali bin Abi Thalib, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 1. Kecerdasan, 2. Niat yang kuat, 3. Kesabaran, 4. Dibimbing oleh guru, 5. Lamanya waktu. Larangan mubadzir. Innal mubadzirina makanal ikhwana syayatin wa kana syaitani li rabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan ingkar kepada Tuhannya. Hak seorang muslim ada 6. 1. Mengucapkan salam. 2. Memenuhi undangan. 3. Apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. 4. Apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka ucapkanlah tasbih kepadanya, yarhamukumullah.
Enam. 4. 5. Apabila dia sakit maka jenguklah dan hiburlah dia. 6. Apabila dia meninggal antarlah jenazahnya ke kuburan. Rukun iman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil akhiri wa syarihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Hadis riwayat Muslim. Yang ketika marah, idza ghadiba alaikum ahadukum falyaskut. Apabila dari kalian seseorang marah, maka hendaklah ia diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman atas pembacaan hadis murojaah pagi. Acara ke-8, Tartil Al-Fatihah yang dibawakan siswi SD Fathan Mubina. Kepada mereka kami persilahkan. Yang tadi baru mulai kan, pondok yang apanya, tadi baru mulai kan, kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kalau sebelumnya apa tahap besarnya, ceramah lah juga. Mana siapa? Gila. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-9, penampilan azan yang dibawakan oleh siswa SD Fathan Mubina. Kepada mereka kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan kepada pendiri yayasan, Bapak Haji Jupendi, SPD MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama antara wali santri dengan santri dan para ustadz kita yang kita undang ke sini untuk memberikan pencerahan nanti kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz yang hadir pada kesempatan ini, Kepala SD Tahfiz, Kepala SMP Tahfiz, dan Mudir Pondok Pesantren Abu Khairi Asbar, dan seterusnya kepada wali santri yang hadir pada saat ini, dan yang kami sayangi anak-anak kami
santri yang telah beberapa hari di sini berlatih dalam acara ini. Acara ini ditaja guna mempererat silaturahmi antara santri, orang tua, dan guru-guru pondok pesantren yang kita cintai ini. Seperti yang kita lihat tadi, ini merupakan sebahagian kecil daripada ilmu yang telah diajarkan oleh Ustadz dan Ustazah kepada anak-anak kita. Hari ini ditampilkan untuk melatih keberanian mereka di hadapan orang banyak. Kalau sendiri-sendiri barangkali bisa, tapi kan kalau sudah berhadapan dengan orang banyak, ini ada timbul grogi begitu. Yang biasanya dapat di depan umum lupa. Nah, inilah gunanya ditampilkan sebahagian dari yang dipelajari di pondok ini. Bapak sekalian, pondok ini sebenarnya kegiatan perdana, ya kan? Karena pondok ini baru berdiri tahun ini yang seperti ini secara berjenjang. Sebelumnya pondok ini cuma untuk tahfiz saja, ya kan? Tidak berjenjang seperti SD, SMP. Gitu. Jadi untuk tahun ini sudah kita dirikan pondok pesantren tingkat sekolah dasar, ya kan? Yang kepalanya tadi Ustazah, ya, Ustazah Mona. Kemudian SMP kelas 7, ya kelas 1-nya Ustadz Andi Girawan. Dan mudirnya Ustadz Rahmat. Ini sudah ada, dan guru-guru lain nanti akan ada di sini. Bapak Ibu sekalian, sekarang pondok ini sudah menjamur, ya kan? Sudah menjamur di pelosok Nusantara kita. Dengan menjamurnya pondok ini, SMP sekarang sudah berkurang, Ustaz. Bapak Ibu sekalian. 2 tahun lalu saya jumpa dengan teman di Bangkinang, guru SMP. SMP 1 itu 2 tahun lalu sudah berkurang 2 kelas dibandingkan sebelumnya, murid baru. Jadi orang sudah beralih ke pondok. Kenapa orang beralih ke pondok? Karena fenomena sekarang anak ini suka bebas, gitu kan? Suka bebas, dan nanti kebebasan itu berpengaruh kepada kepribadian mereka, ya kan? Untuk itu orang tua dan anak kalau sudah sepakat untuk ke pondok, insya Allah bisa di pondok. Kalau masalah biaya, kalau dihitung-hitung Pak, biaya di luar selain pondok dengan di pondok itu lebih banyak di luar. Bisa kita hitung itu, ya kan? Nah, kita rinci. Nah, biar biasa aja, misalnya makan aja lah. Karena di pondok ini kan makannya tidak dibayar sehari, ya kan? Makan aja kalau kita hitung anak kita di rumah, ya kan? Di sekolah bukan pondok, gitu kan? 3 kali sehari kali sekian, ya kan? Biaya HP lagi minimal itu 100.000 per bulan, ya kan? Biaya Honda lagi, jadi banyak itu biayanya kalau dihitung itu, ya, kalau kita mau menghitung. Jadi bagi orang tua yang memiliki kesadaran tinggi terhadap agama Islam, lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke pondok. Alhamdulillah pondok kita hari ini tahun ini perdana. Bapak Ibu sekalian, kita pondok integrasi dari kurikulum pondok dengan kurikulum pemerintah. Dalam hal ini kurikulum Merdeka yang mulai tahun ini kita adakan. Perpaduan ini penting karena kita tidak bisa lepas dari pemerintah. Jadi ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum pondok pesantren. Mengenai kurikulum ini ada 2 macam, ada interkurikulum, ada ekstra kurikulum. Ekstra kurikulum, intrakurikulum itu sudah tertulis, tercatat, ya kan? Nah, tercatat. Sementara ekstrakurikuler itu ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Yang ekstrakurikuler itu yang tidak tercatat itu
itu kami buatkan sebagai pembiasaan, ya kan? Pembiasaan artinya sebelum anak masuk belajar dia merojaah dulu, ya kan? Nah, itu membaca dulu apa yang sudah dipelajari. Dan kemungkinan nanti kita terapkan bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab yang dipelajari wajib untuk dipraktekkan. Nah, ya. Misalnya saya, ya kan, bahasa Arabnya ana. Jadi tak ada lagi orang aku, ya kan, tak ada aku atau dia bahasa apanya tak ada lagi, ya kan, ana, ya kan, kamu, antum. Nah, jadi tak ada lagi nanti anak ini di pondok bilang kamu, ya kan, atau bilang saya, gitu. Ini itu contoh untuk memprakteknya setiap hari. Jadi apa yang diperoleh dipraktekkan langsung di pondok ini. Kemudian nanti ada lagi pembiasaan. Pembiasaan itu misalnya gotong royong. Jadi kalau nanti ada video Bapak sekalian nampak anaknya gotong royong, itu pembiasaan. Ya. Anak dibiasakan untuk bergotong royong karena budaya kita budaya gotong royong, bukan budaya upah-upah. Ya kan, diupah itu diupah, kerja sedikit mau diupah, kerja sedikit mau upah. Ya kan? Ini budaya gotong royong. Ini juga merupakan kegiatan ekstra kurikuler. Saya sudah sampaikan kepada ustazah, kalau anak itu gotong royong itu harus dipantau. Jangan sempat nanti dalam gotong royong itu luka, ya kan, atau memar, ya kan. Nah, ini harus dipantau. Itu kegiatan ekstra kurikuler. Kemudian kemarin itu ada juga gotong royong untuk membuat pondok, ya kan. Nah, pondok untuk tempat belajar. Alhamdulillah anak kita tanpa dipaksa, ya kan, ikhlas dia gotong royong dan itu kelihatan dari mukanya, dari wajahnya nampak itu. Alhamdulillah, ya kan, kalau pondok ini jadi nanti pondok itu dipakai oleh orang lain sampai dunia kiamat, yang gotong royong di sana dapat pahala terus menerus. Yang dinamakan pahala syariah. Ini mungkin di situ pengalaman itu, ya kan, pemahaman itu mungkin yang ada sama anak. Dan kami berusaha di sini yang dikerjakan anak sesuai dengan kemampuannya, gitu kan, sesuai dengan kemampuan mereka. Alhamdulillah anak-anak sini antusias, ya kan, untuk belajar dan khusus untuk adab, ya kan, adab. Itu saya sendiri Pak Ustaz terjun, ya kan. Kemarin baru masuk 2 kali mengenai adab ini pembukaan, ya kan. Nah, tahu mukadimah. Nanti kita anak-anak kita ini diajar tentang adab, ya kan. Mereka bisa nanti bergaul di masyarakat sesuai dengan adab agama Islam. Gitu. Itu yang kita inginkan nanti pada anak kita. Nanti ada adab tentang makan. Nah, bagaimana adab makan? Walaupun anak ini sudah tahu juga, tapi nanti kita rinci lagi, kita perdalam lagi. Ya. Adab makan, adab di majelis, adab di masjid, ya kan? Adab sholat berjemaah, adab berpakaian. Nah, ini nanti kita sampaikan kepada anak kita lengkap dengan hadisnya, ya kan? Ini. Karena kalau cerita saja tanpa hadis, ini kalau anak-anak pondok ini cepat hilang, nggak? Ragu dia, iya apa tidak gitu. Tapi kalau hadisnya, ya kan, ada langsung dihafal. Karena hadis itu tak banyak yang panjang-panjang, kecuali sirah Nabawi, ya kan, itu panjang dari hadis itu. Kalau kehidupan sehari-hari hadisnya pendek-pendek dan mudah dihafal oleh anak kita. Ini kegiatan ekstra kurikuler yang tidak ada di intrakurikuler. Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Nanti mengenai kejenuhan anak kita bisa gunakan untuk keluar, ya kan? Kita bisa keluar ke masjid lain untuk menghadiri kajian-kajian dan itu sudah kita lakukan, ya kan? Nanti ini tanggal berapa ini? Minggu besok itu ada keluar ke Rokan Hilir, ya kan, rencana mengikuti hari santri nasional, ya, yang dipusatkan di Rohil untuk untuk Provinsi Riau. Dan kami nanti rencana insya Allah 1 mobil sudah ada, ya kan, akan berangkat
ke sana, ya kan? Mungkin tidak semua anak yang bisa kita ikut sertakan karena mobilnya cuma satu. Tapi kalau ada wali santri ini bersedia, ya kan? Mobil saya satu Pak, tapi tolong sedikit apanya, minyaknya, bisa, ya kan? Kalau kita rental, ini biayanya banyak. Mobil tuh rental 1 hari 600, ya kan? Minyaknya lagi, ya kan? Nah, kita berangkat itu 3 hari. Jadi kalau disewa mobil 3 kali 6 1.800.000, ya kan? Jadi memberatkan. Jadi kita usahakan satu mobil tanpa disewa bisa. Supirnya saya juga, mobil saya juga. Cuma nanti minta minyaknya tambah sedikit-sedikit gitu. Jadi irit seperti itu kita rencanakan agar anak kita ini mendapat pengalaman baru di luar. Di Rohil itu nanti, ya kan? Setiap pondok pesantren itu membawa santrinya ke sana. Ada acara-acara di situ. Jadi seprovinsi itu nanti masing-masing pondok membawa santrinya ke sana. Jadi kita untuk 8 orang tambah mudirnya nanti 1, ya kan? Insyaallah sudah kita sudah didaftarkan itu ya Ustaz. Tinggal kalau kita mau menambah lagi, tentu nanti ada mobil baru ya, yang akan kita tumpangi tanpa sewa. Itu kita harap kalau ada. Kemudian hal-hal lain barangkali itu yang bisa disampaikan mengenai sarana prasarana. Memang kalau dibandingkan dengan pondok pesantren modern, memang kita masih kekurangan, ya kan? Tapi Pak Ibu sekalian, sejarah pendidikan itu pondok ini adalah pendidikan yang tertua. Pertama kali pondok, ya kan? Sekolah itu adiknya pondok sebenarnya, ya kan? Walaupun tidak disebutkan di dalam undang-undang. Nah, sehingga pondok pesantren ini dinomor 2-kan orang oleh pemerintah. Padahal seharusnya tidak. Pondok ini dinomor 1-kan kalau kita mengkaji dari sejarah berdirinya pendidikan di dunia ini. Ulama-ulama kita dahulu tidak punya gedung untuk belajar, cuman di rumah guru. Belajar di rumah guru. Belajar adab dulu sebelum mereka itu, ulama itu belajar ilmu. Dalam kisahnya ada sampai 20 tahun hanya belajar adab dulu. Adab, belum lagi belajar ilmu. Adab dulu dipelajari. Kenapa adab dipelajari? Karena orang yang beradab itu ilmu itu mudah diperoleh. Ya kan? Mudah dapat ya. Cuman kalau orang itu tidak kurang adab ya, sulit dicerna ilmu yang diperoleh dari ustaz itu. Itu sejarahnya dulu. Jadi dengan sejarah pondok ini seperti ini dulu, ya kan? Awalnya pondok itu di rumah ustadznya, di rumah gurunya. Kemudian bertambah banyak muridnya, bertambah banyak juga dibuatlah pondok seperti ini dari kayu, ya kan? Karena yang zaman dulu tak ada. Dari kayu, atapnya daun, ya, seperti ini. Makanya kita buat pondok-pondok seperti ini mengembalikan kepada asal mulanya berdirinya pondok pesantren di dunia ini. Jadi dengan adanya pondok ini, ya kan, anak-anak bisa belajar. Sebenarnya kita punya gedung di belakang, ya kan? Punya gedung di belakang. Ketika manfaat pondok ini tidak bisa manfaat, misalnya hujan, ya kan? Kita bisa manfaatkan gedung seperti sekolah di belakang sana. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini pondok ini ada yang mondok, ada yang tidak mondok. Artinya yang tidak mondok itu pagi datang, sore dijemput lagi oleh orang tuanya. Dan di sini ada juga yang kelas 3, ya kan? Nah, pondok ini baru berdiri kelas 1, sementara ada kelas 3, ya kan? Tapi kelas 3-nya di sekolah paket C, setara dengan SMA. Setara SMA ini maksudnya walaupun dia paket, ya kan, tetapi ijazahnya sama-sama
emas 24 karat dengan SMA itu. Ya kan? Berlaku sama, tidak ada bedanya sedikit pun. Kalau ijazah SMA itu 24 karat ibarat emas, ya kan? Paket C di sini juga 24 karat. Tidak, bukan emas apa nama, emas tasi, ya, emas tasi. Paket B di sini sama nilai ijazah dengan SMP, ya kan? Paket A di sini sama nilai ijazahnya dengan SD di tempat-tempat lain. Itu kira sebagai informasi bagi kita semua. Dan ini ada anak baru dari Jakarta, ya kan? Ini yang dekat apa ini, si Adi, ya kan? Dia baru pindah ke sini orang tuanya, dan nanti akan masuk pondok di sini, ya kan? Mungkin kelas 3 mungkin, atau entah kelas 4. Nah, ini kira-kira perkembangan pondok kita dari awal, dari rencana kita ke depan. Anak-anak ini harus bisa berbaur dengan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat berbasiskan Islam. Kenapa berbasiskan Islam? Karena kita di luar sana itu banyak pengaruh-pengaruh yang sangat merugikan anak kita. Pengaruh yang pertama adalah narkoba akibat pergaulan bebas, ya kan? Narkoba sekarang beda dengan narkoba kemarin, Pak. Kalau sempat kita menikmati narkoba, itu otak otomatis bisa menjadi orang gila, ya kan? Udah banyak contohnya. Ada yang membunuh istrinya, ada yang membunuh anaknya, ada yang membunuh saudaranya gara-gara narkoba. Narkoba itu sudah diset oleh negara lain di luar Islam untuk menghancurkan generasi Islam. Kemudian yang kedua, di samping narkoba ada lagi HP. HP ini adalah menghancur generasi kita apabila tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena di dalam HP itu semuanya ada. Mulai dari kunci surga sampai kepada kunci neraka ada di sana. Oleh sebab itu melalui pondok, alhamdulillah anak kita agak kurang begitu bebas melaksanakan atau melihat HP di sana. Saya pernah sampaikan kepada anak, kalau untuk menjadi orang pintar tak perlu sekolah. Zaman sekarang ini, tak perlu. Kalau untuk mencari pintar tidak perlu sekolah, tidak perlu mondok, tidak perlu sekolah. Cukup di HP bisa pintar. Cuman kepintarannya tidak beradab. Nah ini bedanya. Kalau kita pintar dan beradab, perlu guru, perlu ustaz, perlu ustazah untuk memberikan bagaimana ilmu yang kita cari bisa dimanfaatkan dunia dan akhirat. Kira-kira itu. Kalau di panjang-panjang nanti lama nanti Pak, banyak sebenarnya. Tapi intinya seperti itu, kita berusaha agar anak kita ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk di luar. Bukan di luar itu buruk semua, tidak. Tapi kita menghindarkan diri dari hal-hal yang buruknya, baik dari perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Contoh, di luar itu kalau berjanji besok kita ke pasar ya, oke, dia bilang kan. Oke itu kan kalimat di luar sana, ya kan? Kalau kalimat pondok, insya Allah. Mengalihkan isu saja. Kita tak mau lagi anak kita ini berkata sama kita, oke Pak. Nah, tidak, insya Allah Pak. Seperti itu, ya kan? Kemudian, wow, mantap. Kita menghindarkan anak kita dari kata-kata seperti itu, ya kan? Masya Allah, bisa diganti. Ya, seperti itu, ya kan? Nah, jadi banyak kalimat-kalimat yang mengalihkan isu-isu, terutama sekali kalimat-kalimat yang tidak menguntungkan kepada kalimat yang menguntungkan. Islam itu
sudah sempurna, ya kan? Kadang-kadang orang ingin merubah Islam ini, ya kan, kepada yang tidak sempurna. Nah, ini yang kita takutkan kepada anak-anak kita nanti di masa yang akan datang. Terkait itu yang dapat sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tunggu-tunggu, yakin kajian yang akan dibawakan disampaikan Ustaz B SPD dengan tema Sirah Nabawi kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati, bunga jempa, tumbuh ia di pinggir kali. Karena inilah baru kita jumpa, saya bersalam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Jupendri SPD MPD sebagai pendiri Pondok Pesantren Abu Khairi Asbar, yang kita muliakan para ustadz, ustazah, para guru di pondok pesantren yang mulia ini, dan tidak lupa pula kami menyapa rekan dakwah kami Ustadz Zulkifli SHI, juga sebagai orang tua dari anak-anak kita, serta yang kami muliakan ibu dan bapak-bapak semua yang berhadir pada pagi hari ini, dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada adik-adik kami santri dan santriwati Pondok Pesantren Abu Khairi Asbar, yang mudah-mudahan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi izin kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama hadir pada sebenarnya peringatan ini Ustaz Andi Irawan ya kayaknya, tapi bukan nama saya di sini. Karena ada perubahan jadwal Pak. Secara mendadak Ustaz Sulaiman berhalangan hadir, maka kami sebagai pemain cadangan siap tampil. Maka pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf juga kepada Pak Jupen atas mungkin bukan kelancangan ya Pak ya. Kami yang menggantikan Ustaz Sulaiman Umar. Boleh ini Pak? Alhamdulillah boleh kata Ustaz Andi. Maka setelah kita bersalam tadi, tentu kita ingin selamat
diberikan Allah kepada kita di dunia, dan kita pula ingin selamat di akhirat, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah. Ayo sama-sama. Tuh, dua mulai. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan kita berselawat kepada Nabi, kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya pada pagi ini Pak, untuk ceramah di nomor terakhir ini, tentu adik-adik kami sudah menampilkan tadi kemampuannya, kehebatannya. Tapi kata Pak pendiri tadi, kalau latihan hafal sarunya, kalau latihan orang banyak, lah banyak nulupu ini. Ada orang Pasir Pengarayan kalian, orang sini. Nah, itu jadi doket tiang. Kalau gocon sih ini tuh Pak. Jangan main-main dengan dia, itu badannya besar tuh. Jadi rupanya ketika Rasulullah itu belum lahir, ya belum Rasul itu lahir, karena ini sirah nabawiyah. Dunia ini cuma satu istilahnya, yakni gelap. Nah, kenapa gelap? Karena pada waktu itu zaman jahiliyah. Penyembahan berhala, perempuan dihina. Belum ada zaman itu orang nikah. Bahkan seorang ibu bisa mengawini anaknya sendiri. Seorang anak bisa melamar ibunya. Na'udzubillah. Sungguh sadis dan hina manusia pada saat itu. Maka inilah tugas Nabi. Dilahirkan Allah melalui rahim seorang wanita yang bernama Aminah. Ayahnya Abdullah. Kakeknya Ayah Abdul Muthalib. Untuk narantulah. Hasid. Ayah Hasid Abdi Manaf. Ayah Abdi Manaf Kusoy. Ayah Kusoy Kilab, terus nanti ke atas. Makanya budaya Melayu sama budaya Arab beda. Kalau orang Arab, kalau nggak bisa menyebutkan nama generasi kita paling tidak 6 tingkat ke atas, nggak usah jadi orang Arab. Makanya dalam kitab Al-Barzanji itu rupanya silsilah Nabi dan keturunan-keturunan beliau itu ada di sana diceritakan. Bani Adi, Bani Najjar, Sallallahu Ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai nanti fil alamina innaka. Itu ada sejarahnya. Mengapa hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang kita sebut dalam sholat? Kan masih banyak para nabi. Kama sholai ta'ala Musa. Ada nggak? Boleh? Nggak boleh. Karena Nabi Muhammad itu lahir dari silsilah Nabi Ibrahim. Ibrahim punya istri 2 orang. Istri pertamanya bernama Siti Sarah. Ibrahim ya. Istri kedua Siti Hajar. Dari Siti Hajar beliau mendapatkan anak bernama Ismail. Dari Siti Sarah bernama
Ishak. Nah, terus Nabi Yakub sampai nanti ke Nabi Isa alaihissalam, itu dari Siti Sarah. Sedangkan dari istrinya yang bernama Siti Hajar, itulah sampai Nabi Ismail, terus sampai ke Abdul Muthalib, Abdullah, sampai ke Nabi Muhammad. Tunjuk tangan kalian dulu, siapa yang ada namanya pakai Muhammad? Muhammad apa deh? Muhammad Rio. Kamu? Muhammad Al-Muri. Puri. Oh, kalau kita rendah. Mana orang Mandailing? Nah, ini. Isi Gorna. Ustaz Rahmat. Ada pakai Muhammad. Nah, ternyata nama Muhammad sewaktu Rasul itu lahir belum ada. Kecuali beliau. Maka dalam sejarah Bapak dan Ibu, adik-adik kami semua, ketika malam Senin 12 Rabiul Awal itu Rasul lahir, diberitahu Abdul Muthalib, oh Abdul Muthalib, kata orang, sudah lahir cucumu. Ada tak ya? Gendongnya mirip wajah Nabi kecil ini dengan anaknya yang sudah meninggal. Siapa? Abdul. Umur berapa Nabi dalam kandungan ayahnya meninggal? Hah? Ya. Walamma tamma min hamlihi syarani ala mashhuril aqwaril manawiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah meninggallah ayah Nabi yang bernama Abdullah. Itu termasuk hadis atau apa namanya? Bukan hadis, itu sejarah Nabi yang dituliskan ke dalam kitab Al-Marzanji namanya. Ini di kampung kita ini di Pasir Pengarayan, kalau ada anak yang lahir diakikahkan, dicukur rambutnya, lalu diberi namanya dengan Marzanji Marhaban. Maka dari itulah anak-anak kami semua, pakailah nama yang baik ketika kita lahir. Siapa yang mage nama Abang Petang waktu lahir? Apa sendiri atau omak Pak? Hah? Ya omak. Karena kita belum tahu. Maka ketika Rasul digendong Abdul Muthalib, beliau berkata, Pak, Bu, samaituhu Muhammad, engkau kuberi nama Muhammad, kata Abdul Muthalib. Maka dari inilah kisah ketika Rasulullah itu lahir, sejak kecil di tanah Arab itu, apabila ada seorang ibu melahirkan, ibu itu memang menyusui anaknya, tapi tradisi di kota Mekah waktu itu, anak yang lahir mesti pula disusukan kepada orang lain. Siapa wanita yang kedua setelah Aminah yang menyusui Nabi Muhammad kecil? Ya, pakai hadiah nih Ustaz Andi. Tapi nanti ya, ini belum, ini percobaan. Nah, Ustaz Andi yang ngasih hadiahnya. Yo, siapa yang nomor 2? Nggak dapat? Suwaibatul Aslamiyah. Siapa? Suwaibatul Aslamiyah. Umur 4 hari Rasulullah setelah disusukan oleh ibunya Aminah, disusukan pula oleh Suwaibatul Aslamiyah. Kenapa Suwaibatul Aslamiyah menyusukan Nabi yang waktu kecil ini? Beliau kan budak Abu Lahab. Maka Abu Lahab berpesan, wahai Suwaibah, kau jaga adik iparku ini, suaminya sudah meninggal, maka engkau bertugas menjaga dia sampai nanti lahir anaknya, kau yang ngawal ya. Oke bos, katanya, karena belum turun Islam Pak. Nah masih pakai oke, masih ya, belum insya Allah Pak. Nah belum lewat itu lah. Nah ketika Abu Lahab mendengar kelahiran keponakannya ini, beliau gembira. Kegembiraannya inilah maka beliau bebaskan budaknya Suwaibah ini, sehingga Abu Lahab dalam sebuah hadis disebutkan setiap malam Senin mendapat keringanan siksa dari Allah
karena ia bergembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari beberapa kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau lahir anak hendaklah diberi nama baik, nama yang kalau dapat, kalau bisa ada kata Muhammad. Nah, tapi saya sewaktu lahir nak, Masya Allah, terima kasih. Ini masuk TV nih Pak. Mana TV? Oh itu. Nah, ketika kita diberi nama baik, dapat kita doa. Contoh, Ahmad, sini nak. Maka kalau namanya anak Ahmad, iya Bu, ada apa Mama? Kalau namanya tidak baik, contoh namanya, ini ada orang yang membuat nama, saya mau buat nama anak. Kapan nanti dia lahir, saya berhenti ngaji. Nah, itu nama anak saya buat. Kamu mulailah. Istrinya sudah mau melahirkan Pak. Sudah sakit-sakitan Bu. Mulailah ia membaca. A'udzu billahi minasyaitonir. Siapa namanya? Syaiton. Oh syaiton, situ dulu. Bagus enggak syaiton? Artinya apa? Setan. Tidak semua dalam Quran itu bagus. Ada Al-Baqarah. Walaupun kalian buat nama anaknya Muhammad Al-Baqarah, nggak usah. Tahu kalian nama yang jago main bola itu? Siapa? Cristiano Ronaldo. Kalau besok dia jadi dibuat ibu-ibu anaknya Lionel Messi Bu, Cristiano Ronaldo, siapa lagi? Mungkin kalau Siti Badriah oke lah. Ada itu Badriah itu artinya bulan. Nah, Badar, Badriah. Tapi kalau nama-nama yang buruk, ketika dia besar nanti Pak, kita sambut penampilan, kita panggil juara 1 internasional musabaqah tilawatil Quran ke-30 dengan nama Cristiano Ronaldo. Enak? Enak enggak? Enggak enak nama itu. Maka dari kecil anak kita buatlah nama yang baik agar dia besar nanti pun menjadi baik. Habis untuk nomor 1. Nomor 2, ini kisah yang ajaib kepada kita. Ketika Rasulullah itu menyusu pada orang ketiga, ayo nomor 3 yang menyusukan dia. Siapa? Catat. Kalian pun boleh mencatat. Halimatun Sa'diyah. Sediakan tahan di hadiahnya. Halimatun Sa'diyah rupanya punya anak juga yang beliau susukan bersama Rasulullah. Maka Halimatun Sa'diyah berkata, yang sebelah kanan untuk Muhammad, yang sebelah kiri untuk anakku. Pada suatu hari ibu-ibu yang kami hormati, bapak yang berbahagia, anak yang kami sayangi, Nabi yang kecil ini diarahkan ibunda Halimatun Sa'diyah ke sebelah kiri menyusu. Rupanya waktu kecil Nabi Muhammad sudah tahu sebelah kiri bukan untuknya, yang punya dia sebelah kanan. Ketika di sebelah kiri disusukan Halimatun Sa'diyah, Nabi yang kecil yang belum tahu ini menutup mulutnya. Bisa tidak menyusu? Tak bisa, karena ini bukan punya dia, punya adiknya. Maka ketika dipindah oleh Halimatun Sa'diyah ke sebelah kanan, Rasulullah yang kecil ini tahu itulah haknya. Dia minum langsung, sampai kenyang, sampai tidur. Apa yang kita dapat dari sini? Bahwa jangan mengambil yang bukan milik kita. Saya pernah lihat Pak di sana Pak. Saya bertugas di Padang Lawas Pak. Jadi pada suatu hari saya pergi ke pesta Pak Jupen. Jadi jatuhlah uang 10.000 di dekat kami. Saya nampak, tapi tidak saya ambil. Kalau kalian ambil enggak uang jatuh? Hah?
ambil, masukkan ke kotak infak. Kalau kamu ambil juga? Enggak. Adek, halo, ambil enggak? Enggak diambil. 1 juta. Kalian ambil no, Bu. Main jujulo 2 kali ke, Bu. Islam mengatur kalau ada barang temuan dalam hukum fikih disebut luqutah. Barang temuan boleh kita pungut dengan catatan umumkan 3 hari. Siapa punya ini? Tidak ada yang datang 3 hari belum boleh dikembalikan atau sebenarnya masukkan dalam kotak infak ini beresiko. Karena udah ada kejadian, Pak. Jatuh uang 100.000 diambil, langsung masukkan ke kotak infak masjid. Tak lama datang dari belakang orang berlari, Pak, lain nampak duit 100, ya Pak. Lain, mananya lah aku masukkan dalam kotak infak, tolong Pak ambil balik Pak. Duit mulai boleh itu kawan. Jangan sembarangan masuk kalau nggak ada gantinya. Ada pemiliknya di belakang. Maka 1 tahun kewajiban kita menyimpan temuan itu. 11 bulan 29 hari. Hampir kan setahun kan? Pas hari ke-30 datang orangnya. Mana duitku kemarin? Kasihkan. Walaupun udah kita simpan 1 tahun kurang sehari. Ngapain ngambil uang 10.000 tadi? Biar aja. Daripada bertanggung jawab. Tapi ada seorang perempuan bersama anaknya, Pak. Dia sudah dipraktekkannya. Dipijaknya dulu duit itu. Saya nampak itu. Ada anaknya ya perempuan. Diginikannya, Pak. Buat ambil dia. Ya, ambil anaknya. Itulah pelajaran bagi anak bahwa boleh mencuri bagi anaknya karena ibunya yang mengajar. Maka inilah yang perlu kita sekolahkan anak ke pondok pesantren. Mohon maaf, saya cerita sedikit Pak Jupen. Kalau kalian tahu, Bapak ini tamat apa? Tahu enggak kalian? Bapak tamat sekolah dasar tahun 92. Pak Ustadz Zul. Saya tamat SD 92. Lalu saya menganggur 5 tahun. Tidak sekolah. Kata orang tua saya, kita membuat kebun karet. Kau tidak usah sekolah. Enggak apa-apa. Setelah sampai umur 5 tahun, bukalah waktu itu sekolah SMP terbuka dulu Pak. Saya muridnya Pak. Abdul Qadir, gurunya Batang Samo. Nggak ada orang yakin akan tamat. Kalau tamat kalian, potong telingung kukunya. Ada orang bertaruh, potong telinga. Pas kami tamat, kami cari dia. Mananya? Lah mati. Lah mati dia Pak. Maka saya mengajak adik-adik, jangan malu. Kemanapun kita sekolah, nggak peduli, oh ini pesantren kurang bagus. Bukan itu yang kita utamakan, Bu. Bukan bertanding di pondok-pondok modern, bukan itu. Yang penting anak kita mendapat ilmu, ada adabnya, pulang dari sekolah, mau berbakti sama orang tua. Ketika sampai Bapak Ustadz SMK pertanian dulu Pak, jurusan agronomi, tanam menanam, mengakok cik kami yang itu jurusan saya dulu Pak. Setelah tamat sekolah SMK, saya nggak bayar 3 tahun mendapat beasiswa berprestasi 3 tahun. Setelah tamat itu, saya masuk guru SD, menghonor 250 per bulan. Lulus D2 Unri, juga mendapat beasiswa. Lulus PNS juga mendapat gratis. Tapi pas melamar anak orang boleh gratis dulu. Disitulah baru bayar maharnya. Maka Islam kata Rasulullah, yang pertama yang paling berterima kasih kepada Islam inilah Pak dia orangnya Bu, perempuan. Karena sebelum Rasul itu diutus oleh Allah sebagai Nabi, perempuan nggak ada harganya. Perempuan dulu cuma dijadikan
alat untuk pemuas nafsu mereka, bukan untuk dimuliakan. Tapi ketika Rasul lahir kan ada hadisnya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu perempuan apa laki-laki? Ya, perempuan. Ad-dunya mata, kata Nabi. Dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata al-mar'atu salihah. Dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang soleh, yang soleha. Insya Allah dari pondok ini nanti akan hadir, akan tampil ke masyarakat wanita-wanita yang soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita para orang tua terlebih dahulu, untuk anak-anak kita, berilah mereka selalu makan, minum, pakaian, semua perlengkapannya berasal dari yang halal, Pak. Jangan heran, oh pupajak ini bu payah diatur, pulauan, tongka, dan banyak yang negatif dari anak-anak zaman sekarang. Tuh ada satu sekolah di daerah Tambusai, Pak. Kepala sekolahnya curhat, Pak, anak kami ini sekarang sangat mudah emosi. Mereka brutal, sebentar-sebentar meninju. Kalian tahu yang dibully itu, nah. Inilah dia akibat apa yang menyebabkan mereka berani seperti itu. Karena mobil agent. Apa itu main tembak-tembak, main bunuh-bunuh. Ini akan membentuk sifat seorang manusia kalau biasa membunuh, menembak, menikam, segala macam. Maka dari itu Islam asal ada adab, ada dalil. Yo, saya pernah kena dibawa anak saya TK, Pak. Suatu hari saya lupa minum, tidak duduk. Pulang dari olahraga, ambil gelas, minum ke dispenser. Datang anak TK saya. La yasrobanna ahadukum qa'imah. Katanya, Pak, apa artinya, nak? Jangan makan minum, Papa, berdiri. Alah, kau naik sebuah hadis. Suatu hari saya mau marah, Pak. Dia berhadis lagi. La taqdab falakal jannah. Katanya, apa itu, nak? Jangan marah, surga bagimu. Itulah gunanya menghafal hadis tadi. Dari kecil sudah pandai. Saya yakin dan percaya, kalau enggak ibu sekolahkan mereka ke sini, Bu, Pak, payahlah. Karena kalau berharap di sekolah umum, itu tadi dibilang Pak Jufendri, sekolah umum hari ini sudah ketakutan. Karena para anak-anak, orang tua mereka sudah memilih sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam. Apalagi ini SDIT Raisalam, Pak, membludak siswanya, bahkan sudah membangun SMP IT karena banyaknya siswa. Maka dari itu Islam adalah agama yang disebutkan oleh dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Maka bersyukur dan berterima kasihlah kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Islam dan telah diutus oleh Allah. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus Allah untuk memperbaiki akhlak. Bapak dan Ibu, anak-anak kami semua yang kami hormati. Coba tengok hari ini, Bu, anak-anak luar. Kalian udah pandai merokok? Tahu enggak kalian kenapa anak-anak itu merokok? Tahu kalian sebabnya? Bapak tahu, Pak, kenapa anak-anak itu merokok? Saya sudah tahu, Pak. Saya tanya, kenapa kalian merokok? Karena ada anak SMP di jalan pakai seragam. La ilaha illallah, anak SMP sudah merokok.
Saya tanya, kenapa kalian merokok? Kalau nggak merokok, bencong, Pak. Rupanya bencong juga merokok. Bukan patokan bencong. Mereka merasa kalau sudah merokok itu sudah besar, sudah bebas, sudah boleh ngangkat-ngangkat onda. Kalian mau ngangkat-ngangkat onda? Balap-balap liar jangan, nak. Ini baru-baru ini kan udah meninggal 2 orang di depan bakso Jolali itu. Apalah guna? Maka kata Pak Jupendri, narkoba yang paling kita takutkan hari ini. Karena ini ada yang gratis, dimasukkan ke dalam permen, dimasukkan ke dalam minuman. Dan baru-baru ini, bahkan sebenarnya berita lama, torpedo itu ada di sana, minuman torpedo. Komik juga ada, Pak. Di Rokan 4 Koto dulu, 2 bungkus dimakan oleh 1 orang anak, komik obat batu, mabuk. Jangan coba-coba. Boleh nggak kita ngelem? Ayo. Boleh. Kalau cubit sepatu ambil lem. Jangan dihisap. Kalian tahu, bensin itu bisa dihisap. Bensin rupanya juga berbahaya. Itu bisa dihisap, Pak, dihirup baunya. Kalau sudah habis baunya, tapi ini bukan adegan untuk dicontoh, ditiru. Saya beritahu bahwa bensin pun rupanya berbahaya, pengganti lem cap kambing. Makanya hukuman bagi anak-anak yang kedapatan ngelem, diboli lem setan tuh Ustaz Andi, di lem hidung itu, berarti, joro. Jangan coba-coba, nak, ya. Maka untuk mengantisipasi anak-anak kita supaya menjadi baik, inilah salah satu contohnya, dan inilah keuntungan orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Walaupun pondok kita masih seperti ini, tapi yakin dan percaya tempat tidaklah menjamin, tapi yang paling penting keinginan anak-anak untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu kapan berakhir? Sampai kapan? Dari dalam ayunan sampai liang lahat. Saya masih ingat Bapak dan Ibu, sewaktu kecil dulu saya selalu ditimang oleh ibu saya dengan sholawat lagu-lagu Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidur enggak kalian kalau lagu itu? Di Kampek Tasikmalaya. Tidur? Mana mau tidur kalau lagu itu? Ternyata gelombang otak kita ini Bapak Ibu terpengaruh kepada pendengaran. Cobalah. Salatullah salamullah. Ayo sama-sama. Ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gimana rasanya? Tentram enggak hati? Senang enggak? Nah, coba dengar pula lagu ini. Bila Israel, apa yang kalian ingat? Kalau lagu itu, ingat mati. Ingat mati, bahwa kita akan mati, sehingga kita sadar tidak akan mau berbuat sembarangan yang mengandung dosa, apalagi perempuan-perempuan. Kalau menurut kalian mana baik, bercadar atau berjilbab? Ada rupanya di pasar modern itu kemarin, Pak, kelebihan pula dia hukum. Cadarnya menutup mata. Iya, Pak, sampai kemari ditutup. Pas dia membeli cabai, cadar saja sudah cukup. Jilbab pun juga boleh. Nah, itulah hebatnya pondok ini, kata Ustadz Andi. Tidak fanatik. Dia
membaur ke semua pemahaman masyarakat kita. Kata Ustaz Andi, siapa anak-anak yang mau berzikir setelah sholat silakan. Kalau dia mimpin imam, mau berdoa berjamaah silakan. Siapa yang tidak apa-apa. Yang sholat pakai kunut silakan. Yang tidak apa-apa. Karena dalilnya kedua-duanya boleh. Tapi kalau sudah tidak sholat subuh tidak boleh. Nah, maka dari itu di pondok ini rupanya Pak Jupen sangat cocok kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat kita ini tidak semuanya yang mengerti. Apalagi nanti mendengar, gak usah masuk situ. Ustaz Andi itu salafi itu. Ah ini, ya kan Ustaz? Padahal rupanya Ustaz Zulkifli saja memasukkan anaknya ke sini. Dan semua berita dan info-info dari luar jangan langsung kita terima, kita tanyakan dulu ke dalam. Seperti apa pengajaran di sini? Memang benar Pak, di akhir-akhir ini kita mesti hati-hati memasukkan anak ke pondok-pondok, sebab tidak semua pondok pesantren itu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sampai masuk kita ke pondok-pondok yang aliran sesat, berbahaya Pak. Saya sudah punya, saya tidak mengarang, tidak mereka-reka. Adik saya, anak paman saya sudah terpapar aliran sesat Pak. 3 bulan dia ke Pekanbaru, bukan sekolah, tapi diajar di aliran sesat. Pas pulang ke kampung, dia berkata, Abang harus kami syahadatkan supaya Islam. Kenapa dek? Karena saya adalah Rasulullah. Aliran sesat enggak? Mana ada lagi Nabi sekarang? Enggak ada lagi. Dicarinya ayat dalam Quran, sebuah hadis, bukan hadis, ayat. Akan datang seorang Rasul dari kaummu sendiri. Lain apa? Ada. Itu yang dianggapnya dia. Itulah ayat untuk saya. Oh, dia itu untuk abang ayat itu doh. Untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad. Maka akhir zaman ini memang banyak orang mengaku Nabi. Ahmad Musodik ngaku juga Nabi dulu. Mirza Ghulam Ahmad ngaku juga Nabi. Nah, maka jangan terpengaruh kita oleh aliran sesat. Seluruh hukum-hukum Islam insya Allah sudah diajarkan di sekolah ini. Dan mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak soleh dan soleha semua. Amin ya rabbal alamin. Dan dapat mendoakan kepada orang tua kita semuanya. Akhirnya telah ini Pak. Sebagai penutup tadi telah disampaikan ada beberapa pertanyaan. Tamanonya ulang tadi. Tanding manonya ada. Kue ya. Siapa yang menyusulkan Nabi Muhammad nomor 3? Ya, kasih. Coba. Siapa nama Bapak? Mulai gak ikut membaca. Oh, patiknya. Enggak apa-apa. Kasih aja. Lupa tadi menangga ke ikut Pak. 3 lagi Pak. Yo, 3 lagi. Oke. Siapa nama kakek Bapak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Tahun berapa Rasul lahir? Tahun itu tanggal. Tahun. Ya, kasih. 507 1 Masehi. Berapa lagi? 2 lagi. Ayo, siap-siap. Siap-siap. Ketika Rasulullah itu dalam kandungan berapa bulan ayahnya meninggal? Iya, yang kecamatan. Biola yang kelihatan sadunya dong. Oh, satu lagi. Ya baik. Terakhir, ini agak payah sedikit. Sewaktu Nabi Muhammad lahir disebut tahun gajah. Apa bunyi dalam Quran? Ayo awalnya. Tahun gajah itu. Ayo. Bunyi yang pertama ayatnya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, kasih.
Terima kasih. Habis hadiah semua. Mari kita tutup dengan doa. Doa ya Pak ya. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Ali ya Bani samawati wal ardi ya Malikal Mulk. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka. Terima kasih kepada Aku sudah sampaikan itu. Itu kan Iya. kan penat kata satu apa gitu ya. mendengarkan dapat Enggak gitu lah. Aku tahu tinggal ngomongin kan. Dalil itulah lain Mas Man. sehari-hari Masyarakat Elah tahu. Imam Mulya nanti keyakinan mana maskap mana ini Pak. dalam kecintaan Kalau lahnya banyak tahu, banyak menyalai orang itu. kepada Nampaknya orang tinggi serewa. Rasulullah SAW. Tak tahu punya dalil memakai serewa sampai mata kaki itu, you know. Sebelum saya tutup acara ini, Iya, saya nak buat sebagai ini. pengelola Ya, acara sapu nak aku mengucapkan buat. maaf apabila terdapat kesalahan baik yang sengaja Kalau banyak tahu, banyak menyingkai salah orang itu Pak. Nampak yang orang kau cik tahu, you know. Itu ada tahu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Ustabi SPD dan kepada Pak Wina pendiri, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir ke pondok pesantren kita ini untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai kajian. Kami mohonkan kepada wali santri, insyaallah beberapa menit lagi kita akan mengadakan rapat untuk wali santri, ya, yang rapat tersebut di musola. Jadi nanti agak istirahat dulu ya, agak 10-15 menit kita istirahat. Setelah itu langsung kita masuk ke musola, kita akan rapat apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan pondok pesantren ini ataupun untuk kebaikan pondok pesantren ini. Selanjutnya, insya Allah kita akan makan bersama di sini ya. Insya Allah makan di sini kita bersama-sama untuk menerapkan antara wali santri dan Ustadz Pondok Pesantren Abu Khairi, dan juga kepada santri kita makan di sini ramai-ramai. Jadi kami mohon jangan pulang dulu sebelum makan siang di sini. Insya Allah ini sedang dimasak ya. Taulah orang Ya bagi sedang siap penataran. Bapak Ibu, kami sekali mohon sekali jangan pergi sebelum acara kita selesai, yaitu rapat wali santri, dan juga baru sudah ada juga menyentuh sini penyerahan itu rapor celawat bayaran. kau jadi. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada tambahan tadi lupa menyampaikan, ya kan? Anak-anak ini kan dia mau latihan silat, ya kan? Jadi mumpung orang tuanya ada di sini, ya, saya sampaikan. Memang kalau untuk silat ini saya mau ngajarkan, ya kan? Nah, karena kebetulan dulu pernah juga belajar silat sampai ke Jawa sana, gitu kan? Kan baru pusatnya waktu itu. Cuman nanti saya akan janjikan sama anak ini.
silat ini tidak bisa dimain-mainkan, itu syaratnya. Jadi nanti orang tua di sini dengan sepak bola nanti sampai di rumah bersilat dulu lah yang ngayah gitu kan. Lah ya ikut tenang-tenang. Ini nih yang saya khawatirkan, makanya lambat saya mengajarkan itu. Ya kan? Karena ada adabnya gitu kan. Kalau silat itu hanya untuk mempertahankan diri. Dengan sepak bola belajar adiknya di rumah di tendang-tendang gitu kan. Bersilat-silat pula di rumah. Maka sampai sekarang belum diajarkan. Ya, belajarkan itu. Ya kan? Karena sertifikat silat itu dari secara nasional saya punya gitu kan. Silatnya silat nasional. Silat nasional, dan dulu pernah saya ajarkan di sini, Pak. Pernah saya ajarkan di sini, cuman dihentikan karena apa? Setelah belajar silat ini, ya kan, dia udah melawan sama ustadznya, ya kan, menendang-nendang adiknya, merasa ada berilmu bergurau dengan kawan pakai tendang, pakai pukul, ya kan, maka dihentikan. Jadi mumpung orang tua di sini, mohon izin lah nanti, karena ini penting juga, ya kan. Pak Katuman tua aku masih ingat. Kalau awak belajar silat, ditinju orang 5 kali, toilet lewat 3, ya kan. Tinggal bongkak 2, kan gitu. Seharusnya bongkaknya 5, 2 nih. Dek awak pandai silat kocik, tinggal 2 bongkak. Mana mau bongkak 5 di konyang daripada 2. Kira-kira model itu mengurangi paling tidaknya, ya kan. Demikian nanti mungkin kalau kita hujan, ya kan, apakah sore nanti setelah asar menyambut maghrib, ya kan, cuma 1 jam itu, ya kan, 1 jam dasar-dasarnya. Kalau ini terus menerus bisa, Pak, tapi bukan untuk kebanggaan, cuma hanya untuk mempertahankan diri, ya, itu saja sebagai pemahaman dari ya Bapak. Dengan sepak bola nanti kena dikasih tahu ngapa pula anak kukunya, kalau orangnya Pak adik pulanya ini kan, nya di pondok pesantren adik di si Pak aja ya kan, kukunya belajar silat, siko, belajar silat tidak beradab, ya kan. Kan ada janji nanti, ada janji dan ada adab-adabnya yang akan dipahami. Kalau yang dahulu pernah saya ceritakan, ya kan, masalah silat ini. Dia melanggar adab, ya, melanggar janji, sehingga apa? Hilang akal sehatnya, Pak. Hilang akal sehatnya. Iya, salah adab. Gurunya dilawan, ya kan? Temannya diremehkan. Iya. Hilang akal sehatnya. Itu ternyata. Mau gilu ya? Ada. Demikian ya sebagai tambahan bagi Bapak Ibu dan sekalian. Tapi untuk laki-laki perempuan bisa. Perempuan enggak. Karena ada pelatih perempuan, ya kan. Ada memang pelatih perempuan di Rokan Hulu, tapi kan kita harus bayar. Kita kan cari yang gratis-gratis saja. Apa kabar aku malam jadi musibat sih. Aku malam ya, malam Ahad lah. Nah, kami pun bingung dia nak bersikap macam Ustaz Ilyasman ialah bergerak lah kan. Nah, antara awak nusu ide tu je. Yang tadi itu. Intinya ketemu situ banyak orang yang suku. Iya. Banyak orang yang suku. Yang suku kan tentunya nolak ya. Iya. Kalau mantap kawan yang goyangannya kan gitu kan. Kira kan. Iya. Hiburan, macam-macam ya alasan orang yang suku. Iya, lain-lain medali ya ini. Itu susah. Oleh anak-anak muda selain dari mahasiswa. Kalau mahasiswa tuh masih lah kan. masih bisa. Sekarang punya daya analis. Kan? Tambah lu rupanya Rohil Inul Daratista. Iya. Inul. Mungkin nonak kalah. Tamane tuh nanti dulu ngagih kontrak.
Inul Pak dari situ sama Bupati. Tadi itu telahnya Pak Barat Sup.